Baik, selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan dengan bab yang baru, yaitu bab 5, geometri proyektif. Saya skip geometri bola karena sangat mirip dengan geometri Euclid. Tetapi geometri proyektif ini punya sesuatu yang baru. Oke, makanya saya langsung kita masuk ke geometri proyektif. Baik. Nah, pertama kita bahas dulu apa itu bidang proyektif. Oke. Nah, cara kita memandang bidang proyektif adalah kita mulai dari ruang R3 yang kemudian kita hilangkan vektor nolnya, di mana kita akan membuat relasi ekivalen yang kita tandai dengan tanda seperti itu, di mana sembarang vektor akan direlasikan dengan kelipatannya. Sembarang vektor ini direlasikan, vektor W1, W2, W3 direlasikan dengan, ini kelipatan dari vektor W. Baik. Nah, secara koordinat tentu V1 memiliki pengali lambda. Ya, V1 dan W1 memiliki skala lambda, dan W2 ya, ada skala lambdanya, dan skala lambdanya semuanya sama ya. Oke. Nah, tentu Anda harus tunjukkan bahwa apa yang telah kita lakukan adalah mendefinisikan relasi ekivalen. Apa itu relasi ekivalen? Yaitu dia refleksif, kemudian dia transitif, dan kemudian dia simetrik. Anda cari sendiri. Nah, bidang proyektif yang kita tandai dengan notasi P2 adalah R3 dikurangi 0, R3, kemudian kita hilangkan vektor nolnya, kemudian kita identifikasi sebuah vektor dengan kelipatannya, baik kelipatan positif maupun kelipatan yang negatif. Nah, kalau kita punya satu buah vektor, kelipatannya membentuk garis, kelipatannya akan membentuk garis sepanjang vektor tersebut. Ya, kecuali kemudian kita hilangkan vektor 0. Ya. Nah, maka dengan kata lain, P2 juga kita bisa pandang sebagai himpunan semua garis-garis yang melewati titik pusat, titik origin 0,0,0. Nah, ini merupakan cara pandang geometrik dari P2 ya. Jadi tidak hanya dia merupakan R3 kurang 0 modulo relasi ekivalen, tetapi kita harus pandang sebagai himpunan garis-garis yang melewati 0,0,0. Nah, dengan demikian sebuah garis yang melewati 0,0,0 maka kita pandang sebagai titik di P2. Saya ulangi, garis di R3 yang melewati 0,0,0, garis di R3 kita pandang sebagai sebuah titik di P2. Karena P2 ini elemennya adalah garis. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita membayangkan R3 sebagai ruang, bagaimana kita membayangkan P2? Oke, ya ini agak cukup rumit, jadi Anda harus berkonsentrasi. Perhatikan bahwa kalau kita punya sebuah vektor, maka kita punya sebuah garis ya.
Kemudian garis yang melewati 0,0 ini nanti pasti dia akan memotong permukaan bola di dua tempat, yaitu di X, Y, Z dan di antipodalnya minus X, minus Y, minus Z. Nah, jadi setiap garis nanti dia akan berpotongan dengan bola di dua tempat. Ya, setiap garis di P2 akan berpotongan dengan permukaan bola di dua tempat. Nah, berarti P2 sekarang sekarang untuk satu titik di P2 kita punya dua titik di permukaan bola. Nah, supaya kita punya sesuatu yang sifatnya satu-satu atau injektif, maka kita harus identifikasi ya. Identifikasi maksudnya apa? Kita anggap titik X, Y, Z itu sama dengan titik minus X minus Y minus Z. Kita anggap sama. Bagaimana cara menganggapnya sama? Oke. Nah, karena titik X, Y, Z dan min X, min Y, min Z kita anggap sama, maka kita hanya perlu mempertimbangkan titik-titik yang berada di cukup setengahnya saja kan, setengah dari bola saja yang kita perlu pertimbangkan supaya ada hubungan satu-satu, yaitu yang di bawah saja ya, yang di bawah ekuator saja kita pertimbangkan. Oke. Nah, tapi belum cukup sampai di sana. Kita pertimbangkan yang di bawah ekuator, maka kita mendapatkan padanan satu-satu kecuali di ekuatornya sendiri. Oke. Titik di ekuator itu juga harus diidentifikasikan, yaitu titik E harus kita identifikasi dengan E aksen, pasangannya di titik lain. Sedangkan kalau sudah di bawah ekuator, maka antipodalnya ada di atas ekuator yang sudah kita buang, jadi tidak perlu diidentifikasi. Sedangkan yang ada di ekuator ini masih perlu kita identifikasi. Oke. Kemudian kita harus potong. Kemudian kita hanya meninjau. Ya kita buang dulu ini ya. Kita buang dulu. Kutub selatannya kita buang. Jadi kita agak mulai dari sedikit ke atas. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa potong. Permukaan setengah bola ini menjadi dua bagian ya. Kita potong menjadi satunya ke sana dan satunya ke sini. Oke. Nah, Anda perhatikan label-label di mana masing-masing label menyatakan arah ya, supaya kita mengerti mana yang harus kita tempelkan lagi kalau kita mau menggabungkan semuanya. Sebagai contoh, B ke D itu nanti mau kita gabung dengan BD yang di sini, karena perhatikan kemana arahnya. Dan kemudian nanti kita mau menggabungkan lagi terakhir AC arahnya ke atas dan di sini kita arahkan ke atas. Nah, yang paling penting karena kita mau mengidentifikasi F dengan F aksen, maka kita harus menandakan orientasi dari C ke D ya, dimana kita mau memetakan atau melemkan atau mengidentifikasi F dengan F aksen yang ada di sini. Perhatikan bahwa F itu kalau kita telusuri dari C sampai ke D, itu F berada di F duluan dan kemudian E belakangan ya. Jadi di sini F-nya duluan, kemudian E-nya belakangan. F dulu, kemudian E. Sedangkan kalau kita telusuri dari D ke C, tapi di kurva yang lainnya, maka kita juga menemukan hal yang sama, yaitu F aksen duluan dan kemudian E aksen duluan. Oke, setelah kita mampu mengidentifikasi hal tersebut, maka kita putar ya.
kita putar di mana yang ini menjadi ini. Oke. Dan yang ini menjadi ini. Oke, di mana saya putar sedikit supaya saya bisa menggabungkan F dengan F aksen, E dengan E aksen. Oke. Ya, nanti kemudian setiap titik di sini kita tempelkan. Oke. Setelah kita tempelkan, maka kita melihat apa? Kita punya B dan B di sini. Kemudian A dan A, kemudian di sini, dan kemudian semuanya disatukan. Ya. Nah, tinggal kemudian kita harus lemkan lagi yang ini. Ya, lemkan lagi garis AB dengan garis ya, garis AB juga. Tapi perhatikan bahwa orientasinya sekarang berbeda. Ya, orientasi AB di bagian atas mengarah ke sana, ke kanan, sedangkan di bagian bawah dia mengarah ke kiri. Sehingga kalau kita mau satukan, kita harus flip, ya, kita harus putar sedikit, kemudian baru kita lem lagi. Sehingga hasilnya adalah Mobius strip. Jadi P2 kalau kita potong sedikit, maka hasilnya adalah Mobius strip. Ya. Oke, nah jadi P2 memang agak susah untuk Anda bayangkan, tapi kalau kita potong sedikit, setidaknya Anda punya bayangan bahwa dia mengandung Mobius strip di dalamnya. Ya, Mobius strip itu Anda ambil pita, kemudian Anda putar ujungnya 180, kemudian Anda lemkan lagi. Oke. Mobius strip. Baik. Nah, jadi secara jadi untuk membayangkan P2 ini, Anda bisa bayangkan bahwa di dalamnya ada sebuah Mobius strip. Baik, tapi ya ini pembahasan yang sedikit di luar materi kuliah sebenarnya, supaya Anda punya bayangan apa itu P2, saya coba jelaskan semampunya. Oke. Nah, yang penting yang Anda bisa pahami di perkuliahan ini adalah tentang koordinat homogen dan bagaimana bekerja dengan koordinat homogen. Ya. Nah, kalau koordinat biasa, kita nyatakan dengan kurung bulat. Tapi koordinat homogen kita nyatakan dengan kurung siku. Di buku mungkin tidak dibedakan, tapi supaya lebih jelas kita bedakan. Di mana karena kita identifikasi A1, A2, A3 dengan kelipatannya 2, dengan semua kelipatannya, maka tentu kita bisa menuliskan ya, di dalam koordinat homogen kita tuliskan relasi ekivalen ini kemudian kita anggap sama. Nah, dengan demikian, dengan menggunakan koordinat homogen, kita bisa anggap bahwa koordinat A1, A2, A3 ya, dengan asumsi bahwa semua kelipatan dari A1, A2, A3 itu adalah A1, A2, A3 sendiri ya, karena kita menggunakan koordinat homogen. Kita anggap itu semuanya sama, maka kita anggap itu sebagai elemen dari P2. Baik. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa pita Mobius ada di P2. Lebih jauh lagi sebenarnya R2 ya, atau ya yang kita pelajari tentu E2 ya. E2 juga termuat di P2. Nah, bagaimana cara melihatnya? Ya, kita bisa melakukan pemetaan. Oke, kita bisa melakukan pemetaan di mana kalau Anda ambil sembarang koordinat X, Y dari R2, maka Anda petakan menggunakan koordinat homogen ya, X, Y ke titik X, Y, 1. Baik, nah ya, supaya Anda lebih paham, tentu Anda harus tunjukkan bahwa pemetaan ini injektif. Oke.
bahwa kalau X aksen, Y aksen, bahwa kalau X1 ya, kalau dua titik dari R2 dipetakan, dua titik yang berbeda di R2 harus petakan ke dua titik yang berbeda di P2. Anda tunjukkan bahwa inilah pemetaan injektif dan ini pemetaan yang terdefinisi dengan baik. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Nah, kita kemudian masuk ke topik tentang garis di P2. Oke. Dimana karena kita punya pemetaan ini, setiap garis di R2 nanti dia akan menjadi garis di P2, dan setiap garis di P2 kecuali satu dia nanti akan menjadi garis di R2 melalui pemetaan I. Oke, jadi intuisinya seperti itu. Nah, saya definisikan sebuah garis di L2 melalui persamaan garis ya. Persamaan garis. Oke. Mana persamaan garisnya agak tidak biasa. Kalau Anda punya persamaan garis di R2 biasanya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Tapi di sini sedikit berbeda. Karena sekarang kita punya 3 koordinat. Oke, saya tulisnya ya A1, A2, A3 ya. Nah, tapi sekarang kita punya persamaannya alfa 1, A1 ditambah alfa 2, A2 ditambah alfa 3, A3 sama dengan 0. Sangat mirip ya. Dimana ya Anda bisa identifikasi alfa 1, alfa 2, alfa 3 dengan A, B, C. Oke, dan ini adalah persamaan garis di P2. Baik. Nah, kita definisikan garis kalau dia memenuhi persamaan garis ya. Oke, kita memenuhi persamaan di mana kita syaratkan koefisiennya tidak semuanya 0. Koefisiennya tidak semuanya 0. Baik. Nah, sebagai contoh paling sederhana, Anda punya ya, ambil vektor alfa sama dengan 0,0,1, maka persamaannya adalah menjadi persamaannya kemudian A3 sama dengan 0 kan. 3 sama dengan 0, maka kemudian yang tersisa adalah A1, A2. A1, A2 boleh bernilai berapapun, yang penting A3-nya 0. Oke. Kemudian, menggunakan koordinat homogen, saya bisa bagi koordinat pertama dengan 1. Ya, pertama saya bagi dengan 1, maka yang tersisa adalah oke, saya mungkin di sini agak kebalik. Jangan ini ya. Kita bagi dengan A2 ya. Seharusnya kita bagi dengan A2. Oke. Maka kemudian yang koordinat keduanya pasti 1, koordinat pertamanya 1. Dan kemudian betul ya. Dan kemudian kita punya dua kasus ya. Kita punya dua kasus di mana A2-nya mungkin sama dengan 0 atau A2-nya tidak sama dengan 0. Kalau A2-nya tidak sama dengan 0, kita bisa bagi dengan A2. Kalau A2-nya sebentar, saya keliru. Ini tidak boleh semuanya 0 ya. A1, A2, A3 tidak boleh semuanya 0. Oke. Bentar, kita bagi menjadi dua kasus. A2 tidak sama dengan 0 atau A2 sama dengan 0. Kalau A2 sama dengan 0, maka A1-nya tidak sama dengan 0. Oke, ya. Jadi kalau A2-nya tidak sama dengan 0, maka A1-nya pasti tidak sama dengan 0 karena tidak boleh semuanya sama dengan 0. Baik, maka kita punya A2 per A2 pasti 1. A1 per A2 ya ini boleh sembarang bilangan.
Maka kita punya di satu sisi ini ya, row, 1, 0, di mana row-nya itu boleh bernilai berapapun di R. Oke. Ya, ini mirip dengan persamaan garis. Ini mirip dengan persamaan garis Y sama dengan garis Y sama dengan 1 ya. Garis Y sama dengan 1, di mana X-nya kemudian boleh bernilai berapapun. Oke ya. X-nya boleh bernilai berapapun. Sebentar. Kalau dari yang tadi kayaknya keliru ini. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan dulu. Saya perbaiki di waktu yang lain. Baik. Nah, kelihatan bahwa row-nya bisa jalan, maka Anda bisa pikirkan bahwa ini adalah garis dan kemudian ditambah dengan satu titik ya. Kita sebut titiknya di titik di ketahinggaan. Oke. Nah, jadi sebuah garis didefinisikan oleh sebuah vektor alfa. Nah, kalau vektor alfa adalah kelipatan dari vektor yang lain, kelipatan dari vektor yang lain, dalam ini vektor beta, maka garis yang dihasilkan oleh persamaan yang bersesuaian itu adalah garis yang sama ya. Karena ya, buktinya sangat singkat sekali. Kita cukup membuktikan bahwa kondisi ini itu ekivalen dengan kondisi ini ya. Kita cukup menuliskan bahwa kondisi yang dibutuhkan untuk membuat garis pertama sama dengan atau ekivalen dengan kondisi yang dibutuhkan untuk garis yang kedua. Oke. Nah, hal ini cukup kita lakukan dengan memperhatikan bahwa karena pengali dari saya ada kesalahan ya, tapi saya harap Anda bisa mengikuti ya. Ini terbalik ya, harusnya saya nulisnya alfa 1 A1, ini harusnya alfa 1 A1 tambah alfa 2 A2 dan seterusnya sama dengan kelipatan dari beta ya. Maaf, oke. Tapi saya harap Anda bisa tukar sendiri. Yang penting kita perhatikan bahwa karena pengalinya sama, Anda bisa keluarkan. Dan karena ini tidak sama dengan 0, Anda bisa bagi persamaan di atas dengan mu sehingga Anda dapatkan persamaan di bawah. Jadi persamaan yang pertama ekivalen dengan persamaan yang kedua. Oke, ya. Nah, jadi satu vektor dan kelipatannya itu mendefinisikan garis yang sama. Cara lain untuk mendefinisikan garis, sebelum kita lanjutkan, persamaan ini itu adalah persamaan bidang di R3 yang melalui 0,0,0 dan bidang di R3 yang melalui 0,0,0 adalah sub ruang dari R3, di mana nanti kita bisa pilih basis dan sembarang titik yang ada di sub ruang tersebut ya, karena dia adalah bidang, adalah kombinasi linier yang tunggal terhadap ya dua buah vektor ya. Kita pilih dua buah vektor yang sebagai basis. Nanti semua titik yang ada di bidang tersebut akan menjadi kombinasi linearnya. Baik, nah kita lanjutkan dahulu. Ada cara lain untuk kita bahas dulu satu sifat tentang garis di P2, sangat mirip dengan garis di E1, di E2, bahwa kalau Anda pilih sembarang dua titik yang berbeda, Anda bisa hubungkan dengan satu buah garis tunggal. Anda bisa hubungkan dengan satu buah garis tunggal. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana mengkonstruksi garis yang tunggal tersebut. Ya.
Nah, caranya adalah dengan memilih, ya Anda sudah lihat di sini bahwa pilih A, vektor A sama dengan vektor alfa adalah hasil kali silang A dengan beta. A dengan B. Kenapa hasil kali silang? Kita mau alfa tegak lurus dengan vektor A dan tegak lurus dengan vektor B. Supaya alfa dot B, ya, kan kalau alfa kita kali titikkan dengan A, ini nanti akan menjadi alfa 1 A1 tambah alfa 2 A2 tambah alfa 3 A3, ya. Jadi kalau kita mau titik A melewati garis yang didefinisikan oleh alfa, maka ini harus 0. Dengan kata lain, titik A dengan alfa harus tegak lurus. Begitu juga B dengan alfa harus tegak lurus. Sehingga hasil kali titiknya keduanya harus 0. Dan ingat kembali ini materi kalkulus bahwa kalau kita mau alfa tegak lurus dengan A, alfa tegak lurus dengan B, maka alfa haruslah kelipatan dari A cross B. Jadi kalau kita tahu titiknya adalah A, B, ya tentu kita melihat titiknya sebagai ini, ya. Sebagai ini, kita punya titik AB di mana koordinat di mana vektornya adalah vektor A itu adalah A1, A2, A3, B, B1, B2, B3, maka kita harus pilih alfa yang merupakan secara sederhana saja A cross B. Ya, kita mau dia tegak lurus dengan A dan B. Baik, nah ketunggalannya gimana? Ketunggalannya adalah ketunggalan garisnya. Karena ya hal yang tadi ya, kalau dia mau membuat garis yang melewati A dan B, maka vektor alfanya harus tegak lurus dengan A dan B, maka dia haruslah kelipatan dari hasil cross product. Oke. Nah, kita akan menuliskan garis dengan cara yang lain. Oke. Yaitu kita buat kombinasi linier dari vektor A dan vektor B. Ya, perhatikan bahwa ini adalah kombinasi linier. Ini adalah kombinasi liniernya. Maka, sembarang kombinasi linier dari A dan B, kalau seandainya kita sudah pilih alfa, yang hasil kali titiknya dengan A sama dengan 0, dan hasil kali titiknya dengan B juga 0, maka kombinasi linier dari A dan B itu hasil kali titiknya dengan alfa itu juga pasti 0. Dengan kata lain, semua kombinasi linier dari A dan B itu akan termuat di garis yang didefinisikan oleh alfa. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua titik yang ada di garis yang didefinisikan oleh alfa itu termuat di himpunan S, ya, di himpunan S. Jawabannya adalah iya, karena A dan B karena dia titik yang berbeda, ya, titik yang berbeda di P2. Oke, perhatikan baik-baik, titik yang berbeda di P2, maka A dan B bukanlah kelipatan dari satu dari yang lainnya. Kalau dia bukan kelipatan dari satu yang lainnya, maka dia menjadi sebuah basis bagi sebuah bidang yang ada di R3. Ya. Nah, bidangnya bidang yang mana? Tentu bidang yang dibuat 0 oleh, atau maksudnya yang hasil kali titiknya dengan alfa sama dengan 0. Oke, ya. Nah, karena bidang tersebut berdimensi 2 dan alfa B adalah basisnya, maka sembarang titik di bidang tersebut, ya, oke, jadi semua X, Y, Z memenuhi persamaan ini atau berada di bidang tersebut, maka dia dapat dituliskan sebagai kombinasi linier. Kalau dia dapat dituliskan sebagai kombinasi linier, berarti kita kembali ke himpunan S ini. Ya.
Baik, jadi kesimpulannya adalah ada dua cara untuk menyatakan sebuah garis yang melewati dua buah titik. Yang pertama, ya ini juga sangat mirip dengan ini ya di E2, yaitu kita nyatakan sebagai kombinasi linier. Kita nyatakan sebagai kombinasi linier, atau kita nyatakan dalam bentuk persamaan garis, di mana kita pilih vektor alfanya sebagai hasil kali silang antara A dan B. Baik. Oke, kita lanjutkan sedikit tentang transformasi proyektif. Oke, kita punya transformasi affin. Sekarang pertama kita punya isometri, kemudian kita lanjut ke transformasi affin, kemudian kita lanjut ke transformasi yang lebih umum lagi, yaitu transformasi proyektif. Oke, di mana transformasi proyektif ini sangat sederhana, yaitu dapat dinyatakan sebagai matriks 3x3. Oke, dan bagaimana cara dia mentransformasi titik A1, A2, A3 dalam koordinat homogen? Kita petakan ke hasil kali matriks T dengan vektor A. Matriks T dikalikan dengan vektor A nanti menjadi vektor 3x3, kemudian kita ambil koordinat homogennya. Oke, perhatikan bahwa kalau Anda ambil TA sama dengan B misalkan, maka kalau Anda ambil lambda TA, kelipatan dari T, maka ini adalah hasilnya adalah lambda B ya. Dengan demikian A1, A2, A3 nanti dipetakan ke lambda B1, B2, B3, ya ini titik yang sama ya. Jadi transformasi proyektif dengan kelipatan matriks T dengan T menghasilkan transformasi proyektif yang sama. Nah, teorema utamanya di transformasi proyektif adalah sangat mirip dengan teorema utama di transformasi affin, tapi kalau affin kita punya 3 buah titik. Oke, kita ulangi sedikit transformasi affin. Kalau Anda punya 3 buah titik ABC dan 3 buah titik lain A aksen, B aksen, C aksen, maka terdapat secara tunggal transformasi affin yang memetakan ABC ke A aksen, B aksen, C aksen. Nah, ini mirip dengan transformasi proyektif, ini mirip sifatnya dengan transformasi affin, tapi sekarang kita punya 4 buah titik yang tak kolinier. Baik, jadi saya bacakan lagi teoremanya. Kalau Anda punya A, B, C, D, 4 titik yang tak kolinier. Oke, maksudnya apa? 4 titik yang tak kolinier. ABC tak kolinier, BCD tak kolinier, ACD tidak kolinier, ABD tidak kolinier. Artinya kalau saya ambil sembarang 3 titik, tak satu pun dia kolinier. Ya, sembarang 3 titik dari 4 titik tersebut. Dan kemudian saya punya 4 titik yang lain ya. Bisa jadi juga titiknya sama. Yang jelas A aksen, B aksen, C aksennya adalah titik yang kalau saya ambil 3 dia tak kolinier. Oke. Nah, maka terdapat secara tunggal transformasi proyektif yang memetakan masing-masing A ke A aksen, B ke B aksen, C ke C aksen, D ke D aksen. Baik, untuk buktinya saya bahas hari Rabu ya. Baik, sampai ketemu hari Rabu.